Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat hari Minggu, selamat berbakti di dalam rumah Tuhan. Saya percaya setiap kita datang di tempat ini bukan karena rutinitas, tetapi semua umat Tuhan datang di tempat ini di baitnya Tuhan karena kita rindu senangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sore hari ini bersama-sama menikmati masuk di dalam hadirat-Nya. Sebab di dalam hadirat Tuhan kita memperoleh kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan kita dipulihkan dan kita disembuhkan. Percaya bahwa Tuhan saat ini ada di tengah-tengah kita. Dan kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari arahkan hatimu, arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kiralamaya syikiara lalalabaya. Setiap umat-Mu yang ada di sini Tuhan,
Kami siap memuji Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Karena kami tahu Engkau yang menciptakan kami sempurna. Engkau yang menciptakan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami sadar bahwa hidup kami adalah penyembahan. Dan sore hari ini kami mempersembahkan hidup kami. Seluas-luasnya Tuhan bekerja. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari umat Tuhan bersama katakan, ku hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ini hidup kami Tuhan, Kau yang menciptakan kami untuk kami memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, Kau yang menciptakan kami untuk kemuliaan-Mu. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
iman kami kepadamu Tuhan. Pernyataan iman kami kepadamu. Hidupku
pujian umat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan lawatan-Mu nyata di tempat ini. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dibangkitkan. Kami percaya ada urapan Tuhan mengalir. Pujian penyembahan kami naikkan kepadamu Tuhan sore hari ini. Kami mau dedikasikan ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya bersama katakan, yang percaya bersatu lagi katakan, haleluya. Berikan tos kanan kiri depan belakang dengan antusias, dengan senyuman yang termanis. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, penuh dengan antusias di tempat ini. Saudara siap memuji Tuhan, katakan amin. Yang siap memuji katakan haleluya. Haleluya. Walaupun siap musuh ada di depan kita, rintangan ada di depan kita, tetapi satu Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Meskipun musuh di depanku,
keselamatanmu. Haleluya. Tidak ada nama lain di dunia ini, di bumi ini selain Yesus Kristus Tuhan yang memberikan keselamatan, yang memberikan kemenangan dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap menyatakan bahwa Yesus segalanya bagi kami. Sekali Yesus tetap Yesus di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan tergoyahkan. Kami tidak akan tergoyahkan dengan persoalan apapun Tuhan. Tidak ada yang memisahkan kami dengan Engkau. Yang
Bapa, bila ini yang menjadi ungkapan isi hati kami Tuhan. Kami mau mengasihi, kami mau mencintai Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah kami. Karena Engkau Tuhan yang sudah memberikan hidupmu Tuhan kepada kami. Karena kasih-Mu Tuhan yang sungguh terlalu besar Tuhan bagi setiap kami. Yang sudah Engkau nyatakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Untuk sore hari ini Tuhan. Mari Tuhan nyatakan lebih lagi. Kuatkan setiap hati kami Tuhan. Dengan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan. Yang membawa untuk setiap kami. Boleh semakin mengenal akan. Membawa iman kami Tuhan. Boleh semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan. Kami sangat lemah. Kami sangat terbatas. Sore hari ini Tuhan. Bila urapan-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Berikan kami hati Tuhan. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kemampuan Tuhan. Untuk kami boleh menerima setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Mengurapi khususnya bagi hamba-Mu Tuhan. Yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Penuhi hamba-Mu Tuhan dengan setiap perkataan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman ini. Di dalam kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Kalau sore hari ini kita diberikan cuaca yang baik. Sehingga kita boleh ada di tempat ini untuk memuji Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk bersyukur kepada Tuhan. Atas apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan bentuk ucapan syukur ini. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau setia di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Judul perikop di atas yaitu Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak, Ibu, Saudara, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar saat ini, seringkali kita sudah mendengar. Ya. Di dalam ibadah-ibadah penghiburan, di dalam kematian, kita sudah sering kita dengar. Tapi sore hari ini ya, tema kita adalah keselamatan kekal. Keselamatan kekal.
berbicara tentang keselamatan, ya, agama-agama yang lain, keyakinan-keyakinan yang lain juga berbicara tentang keselamatan. Tetapi tentunya keselamatan yang ada di dalam kekristenan dan keselamatan yang agama atau kepercayaan-kepercayaan yang lain berikan, tawarkan, itu sangat berbeda sekali. Sangat berbeda. Karena apa? Kalau hal-hal yang lain, keyakinan-keyakinan yang lain, ya, menyatakan bahwa keselamatan itu dari kita. Dari kita, dari usaha kita. Kalau kita berbuat baik, kalau kita berlaku jujur, kalau hidup kita kudus, itu kita akan menerima keselamatan. Nah, konsep itulah yang diberikan, yang ditawarkan. Yang dunia tawarkan seperti itu. Pikirannya seperti itu. Terkadang kita atau tidak sedikit orang Kristen yang berpikiran seperti itu. Konsepnya seperti itu. Kalau aku berbuat baik, ya, kalau aku berlaku saleh, agamaku kujalankan dengan baik, maka akan menerima keselamatan. Nanti ya, kalau kita dipanggil Tuhan, kebaikanmu itu akan dihitung, ditimbang. Mana yang banyak? Kebaikanmu atau kejahatanmu? Kalau kebaikanmu ya, lebih besar, maka engkau akan naik ke surga. Selamat, kamu akan selamat sampai ke surga. Kalau engkau hidup kudus, engkau tidak melakukan pembunuhan, engkau tidak melakukan pencurian, engkau tidak melakukan perzinahan, ya, engkau tidak menipu, ya, engkau akan menerima keselamatan itu. Makanya banyak orang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik. Orang melakukan supaya hidupnya kudus. Orang melakukan ritual-ritual yang lain. Puasa, bertapa, menyendiri. Naik ke gunung. Kan ada sekelompok orang yang memang harus menyendiri. Ya. Jadi tidak tercemar oleh dunia ini. Kau akan menerima keselamatan. Padahal keselamatan ini adalah hal yang terpenting. Keselamatan ini hal yang terpenting. Keselamatan ini adalah satu doktrin. Ya. Doktrin keselamatan. Ajaran yang harus pegang. Karena pengajaran dalam kitab ini menujunya ke keselamatan. Tujuannya ke keselamatan. Tujuan akhir kita akan menuju ke kekekalan. Menuju ke surga. Jadi tidak bisa dianggap sepele ini. Tidak bisa dianggap main-main Bapak Saudara, tentang keselamatan ini. Alkitab, Injil ini sepenuhnya baca tentang keselamatan. Karena apa? Karena Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kedatangan Yesus untuk menyelamatkan, untuk memberikan keselamatan. Lah itulah uniknya, bedanya dari ajaran-ajaran yang lain.
konsep tentang keselamatan di dalam Kristen ini sangat berbeda sekali. Kalau tadi yang ditawarkan kalau aku melakukan ini, melakukan yang baik, melakukan yang kudus, yang suci, aku akan selamat. Jadi terfokus kepada kekuatan manusia, kepada kekuatan diri sendiri. Padahal manusia adalah tidak pasti. Manusia ini tidak ada yang pasti. Manusia ini tidak ada yang benar. Tetapi apa yang ditawarkan di dalam kekristenan, konsep yang diberikan di dalam kekristenan, bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Bukan dengan usahamu, bukan dengan kekuatanmu. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan, itu bukan usahamu, itu bukan pekerjaanmu. Maka jangan ada yang memegahkan diri. Konsepnya berbeda. Kalau yang lain menawarkan dari kekuatan manusia, dari diri. Tetapi kekristenan dari Allah, keselamatan itu dari Allah. Dan Allah melakukannya. Yaitu saudara. Konsepnya saudara, yang berarti saudara ini dipilih. Bapak, ibu, saudara ini dipilih. Saudara dan saya ini dipilih oleh Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat di sana dikatakan. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi bahwa keselamatan itu, orang-orang yang diselamatkan itulah dipilih, dikatakan. Sebelum dunia dijadikan ini dipilih. Orang-orang yang percaya. Tentunya orang-orang yang percaya. Jadi Allah yang memilih. Allah yang mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Allah yang memilih kamu. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan mencari kita, Tuhan mencari orang-orang yang berdosa supaya menerima keselamatan. Yang kedua, bahwa posisi kita ini dibenarkan oleh Allah. Kita ditebus dari kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan dosa. Ditebus, diganti ya. Dari yang salah menjadi yang benar. Kita dibenarkan. Yang dapat membenarkan siapa? Ya Allah. Tuhan. Kita ditebus oleh darah Kristus. Kristus hadir untuk menebus dosa kita, kesalahan kita. Ya, kita dibenarkan. Kita juga dikuduskan, disucikan. Dan dimampukan untuk menjaga. Sehingga kita menerima kemuliaan, menerima keselamatan itu. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-30. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakan. Berbeda kan konsepnya tentang keselamatan. Berbeda. Bahwa keselamatan itu datangnya hanya dari Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah karunia. Baca nanti di seluruh kitab ini, perjanjian baru khususnya ini.
Bahwa di situ keselamatan, penekanan keselamatan. Ayat-ayat yang mendukung keselamatan itu dari Tuhan. Hanya satu-satunya, hanya melalui Tuhan. Jadi berbeda, konsepnya berbeda. Dan itu yang membuat bahwa keselamatan di dalam Kristus itu adalah pasti. Bukan semoga. Tetapi ada pasti. Keselamatan itu adalah kepastian. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Apa gunanya kita mempunyai harta banyak? Kalau kita tidak selamat. Tidak ada bisa yang menyelamatkan, tidak ada gunanya. Apa gunanya jabatan kita yang saat ini? Kita punyai. Kalau kita tidak mempunyai keselamatan. Keselamatan itu hanya datang dari Kristus Yesus. Dan itu pasti, sekali lagi saya katakan pasti. Karena apa? Yang pertama, karena jelas keselamatan yang datang dari Kristus itu adalah jelas, tujuan akhirnya itu jelas. Yaitu di mana? Rumah Bapa. Ayat yang pertama tadi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kepada Yesus. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di mana? Rumah Bapa. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di surga. Jelas kan? Jadi tujuannya jelas. Ada di surga. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, ke rumah Bapa dan telah menyediakan tempat bagimu. Itu suatu kepastian bahwa Yesus telah menyediakan tempat bagi setiap saudara dan saya. Itu jelas. Tuhan Yesus yang mengatakan sendiri. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tujuannya jelas, kita akan disatukan di rumah Bapa di surga. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Muka dengan muka bersama Tuhan. Kalau saat ini kita belum pernah melihat Tuhan Yesus. Ada yang sudah pernah melihat Tuhan Yesus? Belum pernah, karena Tuhan Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat, namun percaya. Jelas, berbahagia kita. Nah, keselamatan di dalam Yesus Kristus itu pasti. Jadi ini hal yang terpenting. Apa sih gunanya kita mempunyai segala prestasi-prestasi kalau kita tidak selamat? Segala jabatan yang kita punyai. Mungkin sebagai pendeta, mungkin sebagai pengerja gereja, pelayan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki keselamatan. Karena belum tentu ya. Yang ada di gereja ini selamat semua, belum tentu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sungguh-sungguh, itu kita tidak akan menerima keselamatan. Jadi jelas. Di situ digambarkan bahwa rumah Bapa. Rumah itu ada satu kebutuhan, di dalam kehidupan ini ada satu kebutuhan yang penting, yang utama juga. Dan di dalam rumah itu kan ada, tentu saja ada penghuninya. Kalau rumah yang normal, kalau yang tidak normal dibangun untuk apa?
hanya untuk hiasan ya, atau untuk harta kekayaan saja. Tetapi kalau rumah itu pasti dihuni, ada penghuninya. Kalau keluarga ya pasti ada bapak, ada ibu, ada anak, ya. Ada persekutuan. Di surga ada persekutuan. Di surga itu juga persekutuan kita dengan Allah, dengan Tuhan, dengan orang-orang kudus, dengan saudara-saudara seiman kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi jelas di sini berbeda. Ada tujuan yang jelas. Yang kedua, yaitu kenapa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu pasti? Itu karena jelas jalannya. Jalannya siapa? Yesus Kristus. Ayat yang kelima di sana dikatakan, ketika Thomas berkata, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan itu ke situ? Kata Yesus kepadanya, nah inilah kuncinya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas sekali. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan tanpa melalui Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun datang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jalannya Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tentu kalau kita mempunyai satu tujuan, ya, ada tujuan yang jelas tadi, ya. Untuk mencapai tujuan itu pasti harus ada jalan, harus ada akses. Ya. Kalau tidak ada jalannya, ya tidak akan sampai. Jalannya Yesus Kristus. Karena Yesus bukan hanya jalan. Dia yang ada di surga, dia yang datang dari surga. Tentu tahu jalannya. Kalau yang belum tahu surga, bagaimana mau ngasih jalan? Siapa manusia, siapa nabi-nabi yang sudah ke surga? Belum ada. Yesus datang dari surga. Dia sudah tahu surga. Makanya kalau dia memberikan jalan, ya jelas kita sampai ke surga. Jalan kita sampai ke tujuan. Misalnya saya mau ke tempat Pak Jumarno. Ya. Di sini ada 2 orang. Misalnya Pak Indro. Ya. Sama Bulis. Ya. Saya akan percaya kepada Bulis daripada Pak Indro. Ya. Karena Pak Indro belum tahu rumahnya Pak Jumarno ini di mana. Ya. Belum tahu kalau saya suruh nganter Pak Indro, nanti malah ke sana, lewat Kali Taman, lewat sana. Enggak nyampe. Tetapi kalau saya dengan Bulis sudah tahu rumahnya, ya pasti sampai. Oh Pak, ini loh tempatnya. Jalannya sini Pak, tempat Pak Karno sana, terus ke timur. Nyampe. Nah, ini Yesus. Kalau di dunia ini saja, kalau kita untuk mencari tujuannya membutuhkan jalan, apalagi kita menuju surga yang belum ada orang tahu ke sana. Yang sudah tahu hanya Yesus, ya jalannya Yesus. Itulah. Ya. Jadi kita percaya kepada Yesus, itu merupakan akses kita untuk kita ada di rumah Bapa, untuk kita ada di surga, untuk kita menerima keselamatan kekal itu. Amin. Jadi hanya Yesus. Jadi jangan ragu Bapak Ibu Saudara.
Kalau ada yang membelokkan dengan ajaran-ajaran yang lain, oh kalau Yesus itu tidak cukup, tambahi Yesus plus. Yesus plus. Plus kepada apa? Kepada ajaran-ajaran misalnya filsafat, ajaran legenda-legenda atau adat istiadat. Tidak usah. Kita cukup Yesus saja. Bukan Yesus plusnya. Nah, Yesus plus itu nanti kita kesasar. Tidak ada kepastian lagi. Dari mari kita tahu bahwa pasti karena kita, Yesus sudah datang dari surga untuk memberikan jalan keselamatan bagi kita. Sehingga kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa keselamatan di dalam Kristus itu pasti? Karena jelas jaminannya. Jaminannya jelas. Yaitu roh penghiburan. Roh Kudus. Kita diberikan Roh Kudus. Yesus naik ke surga. Dan Yesus memberikan janjinya untuk memberikan penolong yang lain. Yaitu Roh Kudus. Kita diberikan Roh Kudus. Diperteguh, diperkuat. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan. Karena Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita untuk kita ini menjalani kehidupan ini, untuk kita ini tidak tersesat, untuk kita ini tidak berbuat jahat, untuk kita ini melakukan hal yang baik. Roh Kudus yang akan mengingatkan segalanya. Roh Kudus yang akan menopang, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada setiap kita. Kita diteguhkan, dikuatkan iman kita. Ketika kita masih ada di dunia ini. Kita diberikan kekuatan untuk kita percaya. Jaminan itu. Kita diberikan jaminan. Penolong yang lain. Kita diberikan Roh Kudus. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Orang yang memiliki Roh Kudus. Dengan orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Perbedaannya apa? Ketika nanti ada di dalam persoalan permasalahan. Disitulah jelas keyakinannya kuat enggak. Keselamatan yang sudah diberikan ini dipegang benar-benar enggak. Jelas. Ketika saya melayani orang-orang yang sudah lemah, sudah tidak dapat ke gereja. Ada 2 orang. Yang satu ketika saya layani, ini hanya pasrah nangis tok. Ya. Ketika saya ajak berdoa untuk hanya nangis tok. Ya. Tidak tahu apakah dia sungguh-sungguh yakin atau tidak, saya tidak tahu. Ya. Tetapi yang saya lakukan, ya, saya hanya memberitahu keselamatan. Itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. 1 orang seperti itu, 1 orang lagi. Orang ini sudah tua, ya, sudah tidak dapat berjalan. Berjalan itu hanya rambatan. Ditambah tidak bisa melihat. Dulunya sehat, dulunya kuat, dulunya aktivitasnya ini kencang. Tetapi seketika sudah usia, sudah 80-an, sekarang ini masih ada. Dia tetap mempunyai satu keteguhan, kekuatan di dalam Yesus Kristus. Memegang imannya sungguh-sungguh. Coba kita bisa bandingkan, ini orang berjalan saja sudah tidak dapat melihat. Kalau kamar mandi itu sudah rambatan. Di kamarnya itu dia tiduran. Lah nek baunya bau wangi itu di kamarnya. Baunya pesing sekali. Saya melayani di situ. Saya ngomong lama di situ. Nah, kalau saya aja setengah jam, 1 jam aja ya sudah, ya agak ngempot ya. Tapi memang itu harus
saya layani. Ya. Tetapi dia berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kamarnya tidak karu-karuan, baunya tidak karu-karuan, tetapi keyakinannya, aku tetap melu Gusti Mas. Aku nek berdoa tetap karo Gusti Yesus. Aku nek sambat karo Gusti Yesus. Saya percaya itu bukan dari dirinya sendiri. Itulah Roh Kudus yang menjadi jaminan untuk dia kuat, untuk dia teguh. Saya percaya kalau dirinya sendiri dia sudah enggak kuat lah. Sudah enggak bisa apa-apa. Pasti sambate, lek mati wae, lek mati aku. Gusti aku lek panggilan wae. Itu pasti. Daripada awakku loro, orang ngerti apa-apa. Enggak bisa berbuat apa-apa. Orang yang tidak ada Roh Kudusnya, tidak ada jaminannya itu pasti banyaknya mengeluhnya. Bahkan menghujat Tuhan mungkin juga. Mana Tuhan pertolonganmu, mana penyertaanmu. Tapi ini enggak. Mbah ini enggak, dia kuat di dalam Yesus Kristus. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini, kita yang masih diberikan kekuatan, yuk kita percaya kepada Tuhan. Pegang keselamatan itu. Jangan mudah untuk kita lepaskan. Keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Saudara tidak akan sampai ke surga nanti. Saudara tidak akan sampai mendapatkan keselamatan kekal itu kalau saudara di luar Kristus. Tantangan saudara banyak ke depan. Yang muda-muda lagi ini banyak tantangan ke depan. Banyak godaannya. Baik dengan pasangan hidupmu nanti, baik dengan pekerjaanmu nanti, prestasimu nanti. Tantangannya masih banyak ke depan. Dia tetap percaya kepada dia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyatakan, sekali Yesus, tapi Yesus. Tuhan, aku percaya akan Engkau Tuhan. Hanya di dalam Engkau lah Tuhan keselamatan itu. Bukan ada di tempat lain. Bukan kepada ilah-ilah lain. Bukan kepada orang-orang lain. Tetapi hanya Engkau lah Yesus. Jalan keselamatan itu. Mungkin kalau saat ini saudara mulai meragukan, mulai ingin berjalan sendiri, kembali kepada Yesus. Hanya Yesuslah jalan kebenaran. Yesuslah kehidupan itu. Pujian ini, bila ini yang menjadi pujian janjimu kepada Tuhan, bahwa hanya kepadamu lah Tuhan aku percaya, hanya kepadamu Tuhan aku berharap, hanya Engkau lah jalan keselamatan itu Tuhan. Biarlah kami boleh kuat di dalam Engkau. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Sungguh Tuhan, hanya Engkaulah yang kami percayai Tuhan. Hanya Engkaulah keselamatan itu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang sudah memberikan keselamatan. Engkau Allah yang turun Tuhan dari surga Tuhan. Untuk menebus segala dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh dikuduskan, sehingga kami boleh dibenarkan. Sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal itu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, memberikan setiap kami kekuatan Tuhan. Untuk kami terus berpegang pada iman percaya kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan.